Selamat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Islah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Setelah kita beribadah selama 20 hari di bulan Ramadan, akhirnya kita tiba di 10 hari terakhir yang tentu kita nanti-nanti. Karena apa? Karena menurut sebagian ulama dan Rasulullah juga menganjurkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun sebagian ada yang mengatakan bisa jadi malam Lailatul Qadar justru di awal Ramadan, atau bahkan di tengah, atau bahkan malam genap pada bulan Ramadan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajelis bersama para sahabatnya. Lalu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi generasi zaman dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu zaman Bani Israil. Waktu itu, zaman itu, umur orang-orang di zaman Bani Israil panjang-panjang. Ada yang 100, 200, 300. Bahkan dikatakan Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama al-fasanati illa 50 'am, 950 tahun. Dari Mujahid, beliau melewatkan bahwasannya ada suatu kaum dari Bani Israil yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha tarfata 'ain, walaupun sekedip mata tidak pernah maksiat. Malamnya qiyamul lail, siangnya mereka berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Maka ketika para sahabat mendengar itu, para sahabat pun menjadi sedih, tertunduk lesu. Maka ketika Allah mendengar para sahabat itu sedih, karena kenapa? Karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku berada di antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih itu tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun sedih karena yang pertama umur sahabat itu lebih pendek dari Bani Israil. Yang kedua pun sahabat juga tidak bisa qiyamul lail panjang malam. Kadang banyak tidurnya, kadang siang pun tidak sabar berjihad, kadang disibukkan dengan mencari nafkah. Maka Allah pun memerintahkan Jibril untuk menurunkan wahyu yang berupa surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Makna qadar sendiri yang pertama adalah qaf dal ra, bermakna mulia. Kenapa mulia? Karena inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Anzalnahu, dhamirnya hu adalah Al-Qur'an, pada malam Lailatul Qadar. Maka di sini
apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah muliakan dia. Mekah mulia karena di situ Al-Quran turun di sana. Madinah Al-Munawwarah menjadi mulia karena Al-Quran turun di sana. Para sahabat menjadi generasi terbaik sepanjang masa karena di tengah-tengah mereka Al-Quran turun. Nabi Muhammad SAW Nabi paling mulia karena beliau diwahyukan oleh Allah Al-Quran. Al-Quran pun mulia karena Al-Quran lebih mulia dari Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan disebutkan Al-Quran adalah penyempurna kitab zaman terdahulu. Yang kedua, qadar bisa bermakna sempit. Qaf dal ra. Sempit, faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Maka kami sempitkan rezeki mereka. Kenapa qadar bermakna sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warnuhu fiha. Malaikat berbondong-bondong turun ke langit bumi. Malaikat dari Sidratul Muntaha turun berbondong-bondong. Bahkan bumi pun penuh sesak oleh malaikat. Bahkan bila diibaratkan malaikat punya bentuk fisik, maka langit pun tidak ada celahnya sama sekali. Maka salah satu ciri malam Lailatul Qadar itu turun, itu ketika paginya cahaya matahari agak redup sedikit. Mungkin bersinar, cuman sinarnya nggak sampai kita. Karena sinar matahari pun terhalangi oleh cahaya malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat di langit bumi pada malam Lailatul Qadar hingga paginya. Hiyata matla'il fajr. Mana qadar pun juga bisa berarti takdir. Kita sama-sama mengetahui bahwasannya takdir telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Namun khusus pada malam Lailatul Qadar, di malam itu takdir-takdir tahunan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam Lailatul Qadar. Suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apabila saya menjumpai malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus saya baca?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Atau mungkin bisa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau sesungguhnya maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau suka memaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah kami, maafkanlah hamba ya Allah. Maka semoga kita semua terutama jemaah Masjid Al-Sillah ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kita pun harus memperbarui niat kita, memperbarui semangat kita untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kita dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Syukran hadza minni, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.